Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa ba'du. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, solihin solihat yang dimuliakan Allah. Mari kita buka majelis pada malam hari ini dengan membaca kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kita untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarganya, ahlul bait beliau, para ummahatul mukminin, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa berusaha istiqomah di atas jalan kebenaran. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kitabnya Ayyuhal Walad, Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah nasihat yang diambil dari sebuah riwayat seorang ulama yang disebutkan oleh beliau di masa sebelum beliau rahimahullahu ta'ala. Jadi kitab Ayyuhal Walad ini adalah kitab kecil catatan berisi nasihat-nasihat Imam Al-Ghazali untuk muridnya, yang kemudian dinamai kitab ini dengan kitab Ayyuhal Walad, duhai anakku. Dari beberapa nasihat yang disebutkan di situ, ada nasihat yang menarik untuk kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tepatnya pada nasihat ke-14, di mana Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah riwayat seorang ulama bernama Imam Ash-Shibli rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala berkata, hukiya anna Shibli rahimahullahu ta'ala khadama arba'ami'ati ustadzin. Diriwayatkan bahwa ada seorang ulama namanya Ash-Shibli. Ash-Shibli ini rahimahullah telah berguru kepada 400 ustadz, 400 guru. Faqala, kemudian Ash-Shibli rahimahullah ta'ala berkata, jazakallahu khair, qara'tu arba'ata alafi hadithin, aku telah menyelesaikan 4.000 hadis dari guru-guruku. Summa ikhtartu minha hadisan wahidan, dari 4.000 hadis itu aku memilih satu hadis. Jadi beliau menjelaskan bahwa beliau punya banyak guru sampai 400. Jika dibandingkan kita satu guru saja tidak selesai untuk berguru kepadanya, ya. Kadang satu guru saja kita tidak istiqomah mengikuti majelis-majelisnya. Ini 400 guru, ya. Dan dari 400 guru itu beliau belajar 4.000 hadis, selesai 4.000 hadis, ya. Jadi kalau kita bahas, Imam Al-Ghazali itu hidup di abad ke-6 Hijriyah, berarti Ash-Shibli hidup sebelum itu. Artinya ilmunya ini sangat dekat dengan sumber ilmu utama, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian kalau beliau menyelesaikan 4.000 hadis dari 400 ustadz, berarti kan kalau di rata-rata kasar satu ustadz selesai 10 hadis.
tapi beliau hidup di zaman tidak seperti zaman kita hidup. Kalau kita sekali klik bisa dapat 1000 hadis. Kalau dulu untuk mendapatkan satu hadis harus menempuh jarak berkilo-kilometer dengan durasi waktu berhari-hari. Sangat banyak riwayat yang disebutkan oleh para ulama tentang kesabaran para ulama terdahulu dalam menjemput ilmu. Ada kitab judulnya Safahat min Sabril Ulama, ya, lembaran kisah-kisah tentang kesabaran para ulama menuntut ilmu, ya. Karyanya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia tapi secara ringkas, tidak semuanya karena kitabnya tebal. Kalau tidak salah penerbitnya Zamzam, ya. Di situ akan kita temui cerita-cerita tidak masuk akalnya para ulama, kehabisan bekal makan rumput, minum air kencingnya sendiri dalam keadaan betul-betul dahaga di tengah padang pasir. Untuk mengetahui satu tafsir satu kata di dalam Al-Quran harus menempuh jarak Madinah Irak. Ternyata ustadznya di Irak sudah pindah rumah ke Syam, diikuti ke Syam. Untuk mendapatkan satu hadis harus berjalan 1 bulan dan lain sebagainya, ya. Maka kita akan mengetahui gambaran Imam Al-Ghazali terhadap Asyibli ini orang yang betul-betul tidak main-main. Ini seorang ulama yang betul-betul sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, sampai-sampai nama dan riwayatnya dinukil oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. Kemudian Imam Asyibli ini bilang, aku selesai 4000 hadis, fakhtartu minha hadisan wahida, tapi aku memilih dari banyaknya hadis itu satu hadis saja, fa'amiltu bihi, dan kemudian aku mengamalkan hadis ini, fa khalaitu ma siwahu, dan aku meninggalkan selainnya. Meninggalkan dalam artian konot, bukan meninggalkan tidak mengimani atau tidak mengamalkan, ya. Artinya meninggalkan di sini tetap mempelajarinya, tapi yang ini jadi prioritas, yang satu ini jadi prioritas. Mengapa? Li'anni ta'ammaltuhu fawajadtu khalasi wa najati bi. Karena aku setelah mendalami hadis ini, aku mendapatkan jalan keselamatanku dan jalan kebahagiaanku ada pada hadis ini. Jadi dalam hadis ini sudah terangkum semua jalan kebaikan, jalan kebahagiaan, jalan keselamatan dunia akhirat. Wa kana ilmul awwalina wal akhirina kulluhu mundarijan fi. Dan beliau berkata, dan aku menganggap ilmunya ulama-ulama yang terdahulu sampai ulama-ulama yang terakhir semuanya terangkum dalam hadis ini. Fakta faitubi, maka aku mencukupkan satu hadis ini saja sebagai bekal hidupku. Sebagai apa? Bekal hidupku. Wadzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ba'di ashabihi, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sebagian sahabatnya. Nah, ini isi hadisnya. Hadisnya tidak terlalu panjang, tapi kita akan mempelajari isinya. Ada 4 kalimat dalam hadis ini, kita akan pelajari kalimat-kalimat, kalimat per kalimat. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada sebagian sahabatnya, i'mal lidunyaka biqadri muqamika fiha. Beramallah kamu untuk duniamu sesuai kadar kamu tinggal di dalamnya. Wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Kalimat keduanya, beramallah untuk kehidupan akhiratmu sesuai kadar kekekalanmu di dalamnya. Kalimat ketiganya, wa'mal lillah biqadri hajatika ilaih. Beramallah kamu untuk Allah sesuai kadar kebutuhanmu kepadanya. Kalimat terakhir, wa'mal linnari biqadri sabrika alaiha.
dan beramallah untuk nerakamu sesuai kadar kesabaranmu menahan panasnya. Bagi Asyibli rahimahullahu ta'ala, hadis ini telah mencangkup semua inti ilmu yang kita pelajari. Kenapa? Karena intinya ilmu itu kan amal. Buah dari ilmu itu apa? Amal. Dan hadis ini mencangkup semua amal. Artinya kita belajar ilmu kan tujuannya untuk kita amalkan. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam rangkaian hadis ini semuanya berisi tentang amalan, perintah untuk beramal. Ya. Makanya penting untuk kita mentadaburi atau membaca ulang secara pelan-pelan sambil menghadirkan hati dan pikiran kita ketika kita membaca hadis ini. Mengapa seorang ulama bernama Asyibli yang riwayatnya dinukil oleh seorang ulama besar Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala memilih hadis ini untuk dijadikan pegangan hidup, memilih hadis ini untuk dijadikan jalan keselamatan fid dunya wal akhirah. Nah, berarti kan ada yang sangat penting di dalam hadis ini. Kalimat pertamanya i'mal lidunyaka biqadri muqamika fiha. Beramallah kamu untuk duniamu. Artinya apa? Bekerjalah kamu untuk duniamu sesuai dengan kadar kamu tinggal di dalamnya. Jadi ketika kita ini beraktivitas untuk mencari dunia, Rasul SAW itu memberi nasihat kepada kita, ngambil dunia itu secukupnya saja. Secukupnya itu berapa? Sesuai kadar kamu tinggal di dalamnya. Lah kira-kira kita tinggal di dunia ini berapa tahun? Lah kira-kira itu saja yang kita ambil. Tidak harus berlebih-lebihan, tidak harus kemudian bermewah-mewahan, sehingga kemudian kita sadar betul bahwa ketika waktunya tiba, harta yang kita kumpulkan dan kita simpan itu langsung berpindah tangan kepada ahli waris kita dan tidak bisa kita nikmati. Bukankah harta yang kekal itu harta yang diberikan, bukan harta yang disimpan? Begitu sabda Nabi SAW kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah riwayat. Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan i'mal lidunyaka biqadri muqamika fiha itu, ya, ini perintah dari Nabi SAW. Mengambil dunia itu iya, itu perintah Allah, tapi sesuai kadarnya saja. Kalau Rasul kita SAW memberikan kita informasi, memberikan kepada kita informasi bahwa umatnya Rasulullah itu umurnya antara 60 sampai 70 saja, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in, maka kalau hari ini umur kita mungkin sudah 40 tahun, berarti kan kira-kira ya 20 tahun lagi. Carilah dunia untuk 20 tahun, setelah itu sudah gitu. Ya. Setelah itu tenaganya, pikirannya, potensinya digunakan untuk perintah berikutnya. Kalimat kedua nanti akan kita bahas. Secukupnya saja, karena dunia bagi seorang muslim itu wasilah la ghayah, hanya sebagai perantara, sarana prasarana, kendaraan, modal untuk membangun jembatan antara dunia dan akhirat kita, sehingga kita dapat nyaman meniti di atas jalan jembatan itu untuk meraup kenikmatan banyak-banyak, bukan di dunia tapi nanti di surganya Allah Ta'ala. Ya. Makanya dunia diambil secukupnya. Makanya di dalam Al-Quran dunia selalu diletakkan Allah nomor 2 setelah akhirat. Surat Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Wal akhiratu khairu wa abqa dalam surah Al-A'la. Dalam surah Al-Qasas 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dunia memang tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh dilupakan. Tapi yang pertama dibahas, kalau Allah membahas dunia, mesti Allah membahas akhirat terlebih dahulu. Carilah pahala akhirat dari setiap yang Allah datangkan dalam hidupmu, wa la tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagian duniamu, kata Allah. Artinya dunia tetap dicari, tapi letakkan di ujung jari. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Dunia bukan tujuan, dunia adalah sarana untuk mendapatkan tujuan.
yaitu surganya Allah Ta'ala. Makanya hadirin dimuliakan Allah, ini pengingat untuk kita semuanya. Ketika kita berinteraksi dengan dunia, maka ambillah sekadarnya saja, ya. Jangan melebihi kadar kita tinggal di dunia, karena di dunia ini tidak lama-lama. Ketika ada seorang yang sudah menghimpun hartanya begitu lama dan begitu banyak, menyimpannya rapat-rapat, pagi harinya ternyata dia meninggal dunia, sore harinya sanak keluarganya mengumumkan kepada orang-orang yang bertakziah ke rumahnya, mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seharusnya almarhum akan dimakamkan sore hari ini, tapi anaknya yang ada di Eropa baru dapat tiket pagi tadi dan baru sampai nanti malam. Karena menunggu anak sulungnya yang belum sampai, pemakaman ditunda besok pagi, tidak jadi sore hari ini. Untuk jenazah insya Allah akan diinapkan di rumahnya malam hari ini. Kalimatnya sudah berubah. Kemarin malam itu rumahnya sendiri, tapi malam ini kalimat keluarganya sudah diinapkan. Berarti bukan rumahnya lagi, sudah berpindah. Haknya bukan hak dia, tapi hak ahli warisnya. Begitu cepat harta berpindah dari genggaman kita ke orang lain hanya tersebab kematian. Ya, ini menunjukkan bahwa harta sebanyak apapun, dunia sebanyak apapun yang kita kumpulkan itu tidak berarti apapun kalau kita sudah meninggal. Maka cari biqadri muqamika fiha, sesuai dengan kadar kita hidup saja di dunia, ya. Dan kalau kita bahas banyak hadis, kita akan temukan bagaimana Nabi SAW menggambarkan dunia itu dunia yang sangat remeh-temeh. Misalnya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Allah mengibaratkan dunia itu nilainya tidak lebih mulia daripada nilai seekor sayap nyamuk sekalipun. Jadi sudahlah itu nyamuk, bukan nyamuknya tapi sayapnya, bukan kedua sayapnya, satu ekor sayap saja. Dunia itu diibaratkan Allah nilainya tidak lebih besar daripada satu sayap seekor nyamuk. Kata Nabi, kalau seandainya dunia itu nilainya senilai dengan satu ekor sayap nyamuk, maka Allah tidak akan sudi memberikan air minum walaupun seteguk kepada orang kafir. Artinya apa? Karena dunia ini tidak ada harganya, makanya orang kafir juga dibagi dunia sama Allah. Kalau seandainya dunia ini ada harganya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sudi memberikan orang kafir walaupun harganya satu ekor sayap nyamuk saja, ya. Ini menunjukkan, hadirin muliakan Allah, bahwa dunia itu sarana, dunia itu wasilah saja, modal saja untuk kita menggapai akhirat. Makanya nasihat pertamanya, i'mal lidunyaka biqadri muqamika fiha. Soal interaksi kita dengan dunia, ya. Ambil seperlunya, selebihnya ada hak orang lain yang ada di sekitar kita, selebihnya kita jadikan sebagai modal, sebagai sarana untuk kita menggapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukurnya seorang hamba kepada dunia, kepada nikmat yang Allah berikan dalam hidupnya itu kan tidak hanya syukur dengan lisan mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah kan. Rukun syukur itu kan tiga. Syukrul qalbi, syukrul lisan, wa syukrul arkan. Syukurnya hati dengan mengakui bahwa semua nikmat ini bukan karena kehebatan kita, tapi karena rahmatnya Allah dan pertolongan Allah dalam kehidupan kita, untuk kita. Syukurnya lisan dengan memuji zat yang memberi nikmat. Syukurnya anggota badan. Dua, satu, memastikan bahwa setiap nikmat ini kita gunakan untuk taat, bukan untuk maksiat. Yang kedua, memastikan bahwa setiap nikmat yang Allah berikan, manfaatnya juga dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Jadi ambil seperlunya. Baru kalimat keduanya, i'mal li akhiratika, beramallah kamu untuk akhiratmu, biqadri baqaika fiha, sesuai dengan kadar kekalmu di sana, di dalamnya. Padahal kita mengetahui betul bahwa kehidupan kita di akhirat lebih panjang daripada kehidupan kita di dunia. Berarti kegigihan kita untuk mendapatkan akhirat, beramal untuk akhirat kita itu harus lebih besar daripada
jungkir balik kita untuk mengejar dunia. Satu hari di akhirat itu nanti kata Allah seperti 1000 tahun di dunia. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-47 Allah berfirman, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Rabbmu seperti 1000 tahun kalau kamu hitung-hitung, kata Allah. Nanti di akhirat itu, ya, keterangannya para ulama tafsir, harinya memang satu hari, tapi dari pagi ke jam 10 pagi itu terasa lama sekali. Jam 10 sampai zuhur itu terasa lama luar biasa. Zuhur sampai asar itu lamanya luar biasa. Dari asar ke maghrib itu lama luar biasa. Malamnya menjadi malam yang lama. Paginya kembali lagi seperti itu, seperti 1000 tahun kalau kamu hitung-hitung. Ya. Padahal dalam keterangan hadis Bukhari dan Muslim, bahkan Rasulullah mengatakan manusia nanti dikumpulkan Allah di padang mahsyar sepanjang 50.000 tahun. Kita tidak mendapatkan keterangan apakah itu 50.000 tahun di dunia atau 50.000 tahun di akhirat. Kalau 50.000 tahun di dunia berarti hanya 50 hari, ya kan? Satu harinya 1000 tahun kan? Kalau 50.000 tahun akhirat, maka hitung sendiri betapa lamanya kita nanti di akhirat. Kenapa? Karena harus menunggu satu-satu orang dihisap, satu persatu. Sekian triliun orang yang pernah hidup di atas muka buminya Allah akan dihisap satu persatu, dan kita menunggu antrian. Kita tidak mau cepat-cepat karena kita tahu amalan kita jauh dari kata lumayan. Kita tidak mau diakhirkan karena kita tidak bisa membayangkan panasnya mahsyar. Ya. Serba salah, maju bingung, mundur bingung. Kondisinya semacam itu, hadir. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Pak, i'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Beramallah kamu untuk akhiratmu sesuai dengan kadar kamu kekal di dalamnya. Dan para ulama sepakat bahwa orang kalau sudah masuk fase akhirat tidak ada matinya, hadir. Karena dalam sebuah riwayat sahih disebutkan ketika manusia sudah berkumpul di padang mahsyar, Allah akan memanggil makhluknya bernama Al-Mautu. Kematian akan dipanggil Allah dan akan datang dalam wujud seekor domba. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikatnya untuk menyembelih domba tersebut sebagai simbol agar semua manusia dan semua makhluknya Allah tahu bahwa setelah disembelih hilanglah atau lenyaplah kematian. Artinya sudah tidak ada kaidah mati lagi, yang tersisa tinggal kaidah apa? Tinggal tersisa kaidah kekal abadi. Makanya kalau sudah sampai di fase akhirat pilihannya cuma dua, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, kata Allah. Ya, sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Kalau masuk surga khalidina fiha abadal abad, abadi selama-lamanya. Kalau masuk neraka abadal abad juga selama-lamanya. Ya. Makanya kalau kita tahu bahwa kehidupan akhirat itu sepanjang itu dan sepelik itu, hadirin, maka tidak ada pilihan untuk kita mempersiapkan kehidupan akhirat. Di waktu yang sama kita tahu bahwa hidup kita ini tidak ada yang tahu, hadirin. Ilmu kematian ini ilmu yang rahasia. Tidak ada yang tahu. Seorang hamba pun, bahkan Nabi SAW tidak tahu beliau wafat jam berapa, hari apa. Hari Senin pagi itu Nabi SAW bangkit dari tempat tidurnya, sudah mulai bisa bergerak dari sakitnya yang begitu berat dan parah, keluar menuju Masjid Nabawi. Para jamaah sudah berjajar diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika pintu Rasulullah SAW terbuka, semua pandangan tertuju kepada pintu rumah Rasulullah. Semua sahabat merasa lega, Rasulullah sembuh, Rasulullah sudah bisa bangkit, Rasulullah bisa membersamai kita lagi. Kerinduan para sahabat sudah membuncah. Sakitnya Rasulullah sejak hari Jumat, Sabtu, Ahad Rasulullah tidak muncul, tidak keluar dari rumah karena sakitnya begitu parah. Rasulullah hari Jumat sudah bilang kepada Humairah, Aisyah radhiyallahu anha, ya Humairah, bilang ke ayahmu, sampaikan gantikan aku imam sholat rawatib di Masjid Nabawi. Ibunda Aisyah sempat mengelak, la ya Rasulullah, innahu rajulun raqiq. Jangan ya Rasulullah, ayahku itu seorang yang gampang menangis, orang yang lembut sekali. Nanti kalau pas ngimami nangis kasihan jamaahnya ya Rasulullah. Yang lain saja, kata Rasulullah, tidak, Abu Bakar yang tetap akan menjadi imam.
Jumat, Sabtu, Ahad diimami sahabat Abu Bakar. Senin ba'da subuh, Senin waktu subuh Rasulullah muncul. Para sahabat sudah gembira. Para sahabat merasa Rasulullah sembuh sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas dan sahabat yang lainnya bahkan bersaksi tidak ada hari yang lebih indah dibandingkan hari di kota Madinah ketika kami berjumpa lagi dengan Rasulullah SAW setelah beliau 3 hari sakit. Tapi beliau melanjutkan perkataannya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tidak ada mendung yang lebih gelap, malam yang lebih menyedihkan, hari yang lebih menyedihkan dibandingkan ketika kami tahu ternyata sholat subuh tersebut adalah perjumpaan terakhir kami dengan Rasulullah. Subuhnya sholat bersama kami, sebelum zuhur kami mendapat kabar Rasulullah wafat. Bahkan Rasul SAW saja tidak mengetahui tentang ilmu kematian ini, karena ilmu kematian ini rahasianya Allah, tirainya ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, surah Luqman ayat 34. Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui rezekinya besok pagi, sebagaimana tidak ada satupun jiwa yang mengetahui di bumi mana dia meninggal. Waktu dan tempatnya itu rahasia Allah. Mati itu syaratnya tidak sakit, mati itu syaratnya tidak tua. Berapa banyak orang yang lebih sehat walafiah daripada kita meninggal lebih dulu. Berapa banyak orang yang lebih muda daripada kita meninggal lebih awal. Sebagaimana kematian itu disifati Allah seperti sifat rezeki yang kita tidak bisa menebak. Anda kan tidak ada yang menebak bahwa rezeki Anda malam hari ini adalah 1 bungkus roti dan 1 gelas air mineral, kan? Tidak terbayangkan sebelumnya kecuali panitia. Ya, saya pun tidak menebak. Ternyata tadi sebelum saya ngisi ditanya, minum apa Ustaz? Ternyata rezeki saya teh tawar panas. Ya. Dan belum tentu ini jadi rezeki saya karena tidak ada kesempatan untuk meminumnya. Ya, begitu loh. Jadi ilmu rezeki itu ilmu rahasia, hadir. Ya, berapa banyak kita sekolahnya apa dulu, ternyata hari ini rezekinya apa, pekerjaannya apa, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu ilmu kematian, hadirin muliakan Allah. Makanya porsi akhirat harus lebih besar daripada porsi dunia. Ya. Kalau hari ini kita masih sering menggelisahkan dunia, coba kita melatih diri merubah kegelisahan. Kalau menanggapi sesuatu, berinteraksi dengan dunia, maka rubah kegelisahannya, kegelisahan akhirat dulu. Kalau beli sepatu, sebelum gelisah soal warna, harga, merek dan lain sebagainya, taruh di pertanyaan nomor 1, apakah kalau saya beli sepatu ini akan menambah produktivitas saya mendapatkan amal solih dan pahala, atau justru akan menjatuhkan saya dalam kemaksiatan. Saya kalau beli sepatu ini tambah sombong, tambah pongah, tambah takabur, atau justru saya akan bertambah maksimal menggunakan sepatu ini dalam kebaikan-kebaikan, dalam segala hal. Bahkan dalam urusan sandal kita harus menggelisahkan akhirat lebih dulu daripada urusan-urusan dunia. Ya, bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti kemudian kita mentalak 3 dunia. Kita tidak mau bekerja, kita tidak mau berinteraksi dengan dunia, itu juga tidak dibenarkan. Karena Rasulullah SAW pun seorang saudagar. Rasulullah SAW juga membangunkan pasar untuk para sahabat. Artinya apa? Dunia tetap harus dikelola, tapi tidak melebihi porsinya, melebihi porsi akhirat. Kemudian hadirin muliakan Allah, barakallahu fikum, yang ketiga, lihat, perhatikan, i'mal lillahi biqadri hajatika ilaihi. Beramallah untuk Allah sesuai dengan kadar butuhmu kepada Allah. Kalimat ini bukan kalimat pilihan, bukan kalimat yang kemudian memberikan kita 2 pilihan. Berarti kalau tidak butuh, tidak usah beramal untuk Allah, beramal untuk makhluk saja. Bukan begitu. Kenapa? Karena sebenarnya kalimat ini adalah kalimat yang sudah dikunci sama Rasulullah, bahwa kita harus menginsafi diri kita tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh kepada Allah di setiap waktu. Ya. Bahkan denyut nadi kita saja kita tidak bisa mengurusnya. Bahkan paru-paru yang dari tadi bekerja untuk menyambung
nafas kita sehingga kita bisa bertahan hidup saja bukan kita yang urus. Bahkan saraf yang ada di tubuh kita, ya, terhindar dari kerusakan itu semuanya Allah yang urus. Bahkan mata kita terhindar dari kebutaan, telinga kita terhindar dari ketulian, itu semuanya Allah yang urus. Allah berikan cuma-cuma untuk kita. Apa pernah kita meminta kepada Allah, ya Allah beri oksigen yang cukup hari ini ya Allah. Ya Allah tangkapkan cahaya masuk ke retina mataku ya Allah. Ya Allah jadikan suara yang masuk ke telingaku ditangkap dengan terang oleh genderang telingaku ya Allah. Tidak pernah sedetail itu, tapi Allah beri cuma-cuma. Allah berikan itu semuanya kepada kita, dan kita sendiri mengakui kita tidak mampu mengaturnya. Kita butuh Allah di segala waktu. Maka kalau beramal, beramal untuk Allah. Apa pernah kita setiap bulan dapat tagihan dari Allah? Tagihan tinggal di dunia, bayar kontraknya. Tidak pernah. Allah berikan itu secara gratis. Bayarannya adalah rasa tahu diri kita. Kita ini seorang hamba, harus jadi hamba yang benar. Perintah Allah hanya satu, wasjud waqtarib. Bersujudlah kepadaku, dengan itu kau mendekat kepadaku. Ya, dekatilah aku. Ya. Jadi rasa tahu diri dan rasa malunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala seharusnya menjadikan kita punya kualitas yang baik dalam urusan ibadah dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau beramal, beramalnya untuk Allah saja, jangan untuk makhluk. Allah itu zat yang senang sekali jika hambanya menjadikan Allah satu-satunya dalam tauhid. Tapi Allah itu zat yang sangat cemburu kepada hambanya jika Allah hanya dijadikan salah satunya, bukan satu-satunya. Ya. Maka Allah, kata Rasulullah, punya nama Al-Ghayyur, punya sifat Al-Ghayyur. Apa? Zat yang maha pencemburu. Kapan Allah cemburu kepada hambanya? Allah cemburu kepada hambanya ketika hambanya melakukan satu amal, bawa-bawa namanya Allah, tapi ternyata ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kecacatan dalam akidah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin muliakan Allah, setiap kali kita beramal, ya, kita harus jaga niat kita, luruskan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah pantang menerima amalan yang dicampur adukkan niatnya untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat di dalam Al-Quran menjelaskan, banyak riwayat dalam hadis menjelaskan bahwa Allah itu pantang menerima amalan yang di dalamnya ada tujuan-tujuan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya di dalam surah Al-Ghasyiyah, di awal-awal ayat surah Al-Ghasyiyah itu kan menceritakan tentang orang yang amalannya tidak dianggap sama Allah. Karena apa? Karena salah meletakkan keikhlasannya, salah menjaga keikhlasannya, bukan untuk Allah tapi untuk makhluk. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Apakah telah datang, telah sampai kepadamu wahai Muhammad cerita tentang hari kiamat? Wujuhu yawma idin khasyiah. Wajah-wajah orang di hari kiamat itu dalam keadaan takut, tertunduk, khawatir. Kenapa? Amilatun nasibah. Mereka beramal susah payah, capek, jungkir balik beramal solih, tapi mereka tidak mendapatkan ridho Allah, mereka tidak mendapatkan rahmat Allah, mereka tidak mendapatkan surga Allah. Tapi apa yang mereka dapat? Tasla naron hamiyah. Mereka mendapatkan api neraka yang menyala-nyala. Kenapa orang beramal solih tapi yang didapatkan malah murka Allah? Karena salah dalam menjaga amalannya, bukan untuk Allah Ta'ala tapi untuk makhluk. Dan Allah sangat murka terhadap hambanya yang demikian. Di dalam surah Al-Isra, juga di Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-23, Allah juga berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Pada hari itu kami tampakkan semua amalan orang yang beramal. Setelah orang itu melihat banyaknya amalannya, faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan amalannya itu debu yang bertebaran, tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis juga disebutkan, dalam hadis Ibnu Majah, Rasulullah membicarakan tentang rentetan gunung yang membentang antara Palestina ke Yaman. Ada rangkaian gunung di sebelah baratnya Jazirah Arab, itu di barat selatan
Ada rangkaian gunung namanya Gunung Tihamah. Nabi SAW membicarakan Gunung Tihamah ini, dan Nabi SAW berkata, nanti di hari kiamat akan aku dapati umatku yang membawa amalan sebesar pegunungan Tihamah yang putih itu, ya. Jadi amalannya banyak sekali, datang kepada Allah dengan membawa gunung, bukan hanya gunung, pegunungan Tihamah. Maka kemudian amalan itu tidak berarti di hadapan Allah. Allah jadikan layaknya debu bertebar, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Allah Subhanahu Wa Taala tidak mau menerima amalan seorang hamba yang amalan itu dicampur adukkan bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya para ulama rahimahumullahu ta'ala itu sangat mencontohkan kepada kita satu akhlak, bagaimana mereka berhati-hati betul dalam urusan riya dalam beramal. Riya itu pingin amalan kita itu ditonton oleh orang. Kita niatkan amalan kita ini bukan untuk Allah tapi untuk pujian manusia. Itu betul-betul sangat diingatkan oleh para ulama. Kenapa? Karena itu cacat dalam akidah, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tujuan, ya. Dan yang semacam itu menghapuskan amal, hadirin. Bahayanya riya itu apa? Tidak hanya mengundang murka Allah, tapi semua pahala dari amalan itu akan diberangus oleh riya sampai ke titik nol, hadirin. 0 point. Tidak, sama sekali tidak dapat apa-apa, ya. Kalau kita salah meletakkan niat dan tujuan kita dalam beramal. Tapi sayangnya riya ini sangat tipis sekali, hadirin, dan kita harus berhati-hati. Bahkan Rasulullah itu mengibaratkan riya itu seperti seekor semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Bahkan kadang-kadang kita ini tidak sadar kalau kita ini riya. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya itu membagi riya menjadi 3 tingkatan, ya. Tingkatan yang pertama namanya riya yang jelas. Ini jelas-jelas riya nih. Kita sadar kalau ini riya, pelakunya sadar kalau dia jatuh dalam riya. Kapan riya itu jelas? Yaitu ketika kita melakukan satu amalan, jika diketahui oleh orang kita perbagus amalan tersebut, tapi kalau tidak ada orang yang nonton maka kita akan meremehkan amalan itu. Itu riya yang jelas tuh. Jadi kalau di depan keramaian orang sholatnya lama, kalau lagi sendirian sholatnya kilat, hadirin, ya. Lah kayak gini ini jelas riya, ya. Kalau di depan orang dia sholat sunnah, kalau pas sendirian dia tidak pernah sholat sunnah. Nah ini riya yang jelas. Yang kayak gini ini riya yang jelas, 0 point, hadirin. Kalau sampai itu gejala itu ada dalam diri kita, segera beristighfar kepada Allah dan kita perbaiki lagi niat kita, ya. Tapi ada riya yang tingkatan kedua ini, lebih halus lagi, hadirin. Namanya riya yang samar dia, agak gak kelihatan kalau ini riya. Kapan? Ketika seorang melakukan amalan, dengan amalan tersebut, ya, dia sebenarnya sudah jagain niat untuk Allah, tapi karena dilihat oleh manusia bertambahlah semangat dia dalam beramal. Ini agak samar nih, hadirin. Awalnya untuk Allah nih, kemudian karena dilihat sama manusia dia tambah semangat, semangat. Kalau lagi sendirian dia semangat, tapi kalau ada manusia ngelihat dia lebih semangat. Ini namanya riya samar, ya. Para ulama memberikan contoh, kalau kita ini biasa sholat malam di rumah sendirian, istiqomah sholat tahajud, sampai suatu hari datanglah tamu ke rumah kita, bermalam di rumah kita. Karena ada tamu tinggal di rumah kita, sholat malam kita tambah semangat, ya. Ngidupin keran kamar mandinya dibuka, biar orang tahu nih, biar dia tahu kalau saya ini jaga qiyamul lail. Pas sholat biasanya di kamar, dia pindah ke ruang tengah, biar nanti kalau dia bangun tahu saya lagi witir, ya. Lah ya kayak gini ini namanya riya samar. Jadi dalam kesendiriannya dia semangat beramal, tapi ketika dia nanti dilihat orang, semangatnya bertambah, tambah bagus amalannya. Ini juga sama, hadirin. Hukumnya sama dengan riya yang jelas, ya. Riya jelas,
riya samar, yang ketiga riya tersamar. Riya yang paling samar. Kapan riya yang paling samar? Ya, ketika seorang beramal sudah berusaha menyembunyikan amalannya agar tidak goyah dalam niat. Kemudian ketika ada orang yang tidak sengaja melihat amalannya, membuat hatinya kemudian berubah menjadi gembira. Ini kan halus banget tadi, ya. Kayaknya kita semuanya pernah merasa begini nih, ya. Ternyata ini masuk kategori apa? Riya nih. Kita udah berusaha menyembunyikan amalan. Kok ya qadarullah ada orang lewat, kenal kita, kemudian dengan itu dia mengkonfirmasi amalan kita. Kemudian muncul apa? Rasa berbunga-bunga dalam hati kita. Weh, amalan saya dilihat nih sama dia. Astagfirullah wa atubu ilaih. Tiga-tiganya statusnya sama hadir. Memberangus amalan, memberangus pahala amalan. Ya, habaan mansura di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, barakallahu fikum, yang ketiga ini adalah inti dari beramal kan, bahwa beramal itu untuk Allah. Makanya para ulama itu kan membagi amalan menjadi 3 bagian. Awal, tengah, akhir. Kalau di awal kita salah niat dalam beramal, amalan apapun itu, sholat kita, sedekah kita, umroh kita, haji kita, kemudian ngaji kita, ya, menuntut ilmu kita, ya, berbuat baik kita kepada orang, semua amalan itu dibagi para ulama jadi 3, awal, tengah, akhir. Kalau di awal kita salah niat, misalnya datang ke kajian malam Jumat Masjid Arafah, niatnya bukan untuk lillahi ta'ala, niatnya bukan mencari ridha Allah, niatnya bukan menambah rasa takut dan harap kepada Allah, niatnya bukan mengangkat kebodohan dari diri kita, tapi niatnya memang niat duniawi. Niatnya ya siapa tahu nanti di sini dapat snack gitu ya. Ya, atau kalau itu niat yang sangat remeh ya, insya Allah tidak ada yang punya niat itu. Ya saya nggak enak saja ya, kalau saya udah lama tidak pengajian nanti tidak ditanyain, misalnya begitu ya. Atau niatnya ada orang yang saya kagumi di majelis itu, saya datang biar dia juga kagum kepada saya, misalnya begitu. Dia datang ke sini, awalnya niatnya bukan lillah, tapi di pertengahan qadarullah kok tema yang dibahas bab riya gitu. Ya, ustadznya bahas riya. Kemudian dia sadar, ya Allah ternyata saya salah. Kemudian di pertengahan dia memperbarui niatnya, namanya tajdidun niyah, memperbarui niat. Dia beristighfar kepada Allah, kemudian menyusun ulang niatnya, meluruskan niatnya yang bengkok. Sampai akhir dia berhasil menjaga niat tersebut, amalannya diterima. Ya, hanya para ulama berselisih pendapat akhir sebuah amalan itu kapan. Apakah kalau ngaji itu akhirnya di kafaratul majlis, ya, kemudian ustadznya assalamualaikum terus dijawab waalaikumsalam, atau ada yang berpendapat akhir sebuah amalan tuh nanti setelah sakaratul maut. Artinya begini, amalan kita hari ini 10 tahun ke depan, kalau 10 tahun yang lalu kita beramal, kita ungkit di 10 tahun ke depan dalam rangka riya, karena kita nggak mau tersaingi dalam amalan. Misalnya ada teman kita bilang, loh aku sekarang ini ngaji loh, ya. Terus kita bilang, loh aku ngaji di Arafah itu sejak 10 tahun yang lalu. Batal amalan kita. Kenapa? Akhir amalannya sakaratul maut. Ya, maka kita harus menjaga niat ini dalam segala waktu kita. Karena memang kita beramal untuk Allah, bukan untuk makhluk hadirin. Ya. Makanya para ulama bilang gini, kalau kita ini masih sering kecewa, nggak terima, dikomentari ketika kita beramal sholih, ya, dikucilkan orang ketika kita berubah jadi lebih baik, dijauhi komunitas lama kita ketika kita ingin memutuskan berhijrah. Ya, kalau kita masih merasa tidak terima, kecewa, sedih, periksa niat kita. Jangan-jangan kita beramal, berubah, berhijrah itu bukan untuk Allah, tapi untuk makhluk. Kalau untuk Allah harusnya apa kata manusia itu tidak membuat kita goyah. Ya, karena apa? Kita beramalnya untuk Allah. Ya. Karena teori kecewa itu kan seorang boleh kecewa. Kecewa itu berbanding terbalik dengan harapan. Kalau harapannya tidak tergapai, boleh kecewa. Tapi kalau harapannya tercapai, tidak boleh kecewa. Ya. Anda mengumpulkan uang 35 juta. Sudah nabung,
dapat uang 35 juta, Anda datang ke dealer Yamaha. Memang tujuannya mau beli NMAX terbaru Yamaha, ya. Kemudian sampai di sana Anda lihat di outletnya itu berjajar NMAX dengan berbagai warna dan versi terbaru 2024. Kemudian Anda datang ke salesnya, Anda bilang, "Mas, Mbak, saya mau beli NMAX terbaru yang harganya 34 juta." Misalnya begitu. Terus Mas atau Mbak salesnya bilang ke Anda, "Mohon maaf Pak, mohon maaf Ibu, Mio-nya stoknya habis. Baru ada lagi tahun depan. Kalau Bapak Ibu mau inden Mio-nya untuk tahun depan bisa mulai sekarang." Anda dapat jawaban dari sales seperti itu, Anda kecewa atau tidak hadir? Kecewa enggak? Enggak dong. Kan Anda mau beli NMAX. Mbaknya bilang apa? Mio-nya habis. Kecewa enggak? Enggak kecewa, NMAX-nya available. NMAX-nya tersedia. Anda akan bilang kepada mbaknya, "Nggak ngurus Mbak, Mio-nya mau nggak keluar lagi juga nggak apa-apa. Saya mau beli NMAX." Kenapa kita nggak kecewa? Harapan kita terpenuhi. Ya, harapan kita terpenuhi. Nah, selama harapan kita Allah, kita mencari pandangan Allah, mencari ridho Allah, ridho manusia tidak terlalu penting. Pandangan manusia tidak harus membuat kita kecewa. Karena tadi teori kecewa itu berbanding terbalik dengan harapan, hadirin. Ya, maka beramalnya untuk Allah saja. Cari ridho Allah, jangan ridho manusia. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Ridhollahi ghayatun la tutrak, wa ridhon nasi ghayatun la tudrak. Ridho Allah itu tujuan yang tidak boleh ditinggalkan. Ridho manusia tujuan yang tidak mungkin digapai. Fa'adrik ma la tutrak, fatruk ma la tudrak. Maka gapailah apa yang tidak boleh ditinggalkan dan tinggalkanlah apa yang tidak mungkin bisa digapai. Ya. Lah itu yang ketiga, ya, beramal untuk Allah. Inti ilmu ini hadirin. Yang keempat, yang terakhir, apa kata Rasulullah SAW dalam riwayat ini? Wa'mal linnari biqadri sabrika 'alaiha. Beramallah untuk nerakamu sesuai dengan kadar kesabaranmu menghadapinya, menahan panasnya. Jadi ini perintah yang sejatinya larangan, hadirin. Perintah tapi sejatinya larangan. Kenapa? Tidak ada di antara kita yang tahan dengan api neraka. Jadi seakan-akan Rasulullah bilang begini, bermaksiatlah sesuka hatimu selama kamu masih tahan neraka, tahan panas. Ada di antara kita yang tahan panas, jadi tidak ada. Artinya apa? Tinggalkan semua kemaksiatan karena resikonya adalah panasnya api neraka. Dan neraka itu tidak ada matinya. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak hidup, tidak mati. Orang masuk neraka itu setiap kali terbakar diganti dengan kulit yang baru. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nar, kata Allah. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Surah An-Nisa ayat 56. Orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami. Kafir itu dua, ya, ada yang kafir asli, ada yang muslim tapi lalai, ingkar kepada Allah. Saufa nuslihim nar, kami lemparkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulitnya terbakar, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Tujuannya apa? Liyadzuqul adab, agar dia tetap bisa merasakan pedihnya azab neraka. Karena kalau kulit ini sudah terbakar, sudah tidak bisa lagi merasakan panas, harus diganti dengan kulit yang baru, kata Allah. Dan ini adalah i'jaz ilminya Al-Quran. Ilmiah sekali Al-Quran itu. Sampai bab kulit ari saja dibahas di dalam Al-Quran. Saat ayat itu turun belum ada penelitian. Tapi hari ini kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang syarat akan ilmu dan sangat ilmiah, dipelajari oleh banyak ulama tentang i'jaznya, ya, tentang mukjizat Al-Quran ini dalam bidang ilmu. Hadirin muliakan Allah, barakallahu fikum. Itu 4 nasihat yang sangat penting dalam hidup kita. Yang kata Imam Asyibli mengklaim ini hadis sudah cukup lah jadi bekal hidup. Kalau kita perhatikan satu-satu, ya inilah inti ilmu yang kita pelajari, ya. Beramal untuk dunia sekadarnya saja, beramal untuk akhirat untuk selama-lamanya, ya.
harus lebih banyak kadarnya beramalnya untuk Allah, jangan sedikit pun kita bermaksiat karena resikonya adalah panasnya api neraka. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi, nasihat untuk saya hadirin dan untuk jamaah yang dimuliakan Allah. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.